Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Zilfa Zamir dengan NIM 23204014. Saya dari Prodi Tadris Matematika UIN Syekh Fasil Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diagram lingkaran untuk kelas 7. Apa sih yang dimaksud diagram lingkaran? Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk simak terus. Sekarang untuk yang pertama, pengertian diagram lingkaran. Apa sih yang dimaksud diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah diagram berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data dalam bentuk bagian-bagian. Setiap bagian pada lingkaran disebut juga dengan juring. Besar juring merupakan banyaknya data pada kategori tersebut. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, menunjukkan presentase data. Lalu yang kedua, membandingkan bagian terhadap keseluruhan. Yang ketiga, menampilkan data yang jumlah totalnya diketahui. Selanjutnya, cara membuat diagram lingkaran. Bagaimana sih cara membuat diagram lingkaran? Di sini ada cara dan langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jumlah seluruh data. Yang kedua, menghitung presentase tiap kategori. Untuk yang ketiga, mengubah data menjadi sudut. Di sini, untuk menghitung presentase dan mengetahui sebuah derajat, itu ada rumusnya loh. Setelah itu, yang keempat, ada menggambar lingkaran menggunakan busur derajat. Lalu, yang kelima, memberi warna dan keterangan. Di sini, saat menggambar sebuah diagram lingkaran, itu tidak boleh asal-asalan, jadi harus menggunakan bantuan busur. Selanjutnya adalah rumus diagram lingkaran. Di dalam diagram lingkaran ini terdapat dua rumus. Yang pertama adalah menghitung presentase. Di sini menggunakan rumus presentase sama dengan frekuensi dibagi dengan total data dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua ada menghitung besar sudut. Di sini menggunakan rumus sudut sama dengan frekuensi dibagi dengan total data dikali dengan 360 derajat. Apa sih bedanya? Sebenarnya hampir sama, tetapi di bagian pengali itu yang berbeda. Untuk menghitung presentasi dikalikan dengan 100%. Dan untuk menghitung besar sudut itu dikalikan dengan 360 derajat. Karena di dalam satu lingkaran itu terdapat total 360 derajat. Mudah sekali bukan dalam memahami apa sih diagram lingkaran dan bagaimana cara menggambarnya? Agar lebih mudah dipahami, mari kita lanjut ke dalam contoh soal. Di sini terdapat sebuah contoh data hobi kelas 7. Di sini terdapat variabel membaca, menulis, bernyanyi, dan memasak. Agar lebih paham, yuk simak terus penjelasannya. Di sini saya telah menyediakan sebuah data. Lalu kita akan membuat diagram lingkarannya. Untuk langkah pertama, yaitu menentukan presentasinya melalui rumus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah total. Di sini saya sebutkan dengan P, lalu dikalikan dengan 100. Ini adalah rumus untuk mencari presentase. Lalu langsung saja kita implementasikan. Untuk yang pertama, variabel membaca. Di sini yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi jumlah siswa membaca yang hobi membaca itu adalah 10. Di sini kita tuliskan 10 dibagi dengan jumlah total. Totalnya ada 36 siswa dari keseluruhan hobi. Di sini kita tulis 36 dikali dengan 100. Lalu kita kerjakan. Di sini saya lebih memilih untuk mengarahkannya terlebih dahulu. Sebenarnya dibagi terlebih dahulu 20. Tapi di sini saya akan mengarahkannya terlebih dahulu. Jadi 1 dikali dengan 100 itu 1000 dibagi dengan 25 seperti ini. Dan di sini menghasilkan 27,8. Jangan lupa dikasih satuan per seperti ini. Kita lanjutkan untuk variabel selanjutnya adalah menulis. Di sini
Dapat frekuensinya adalah 8, kita tulis dibagi dengan 36, yaitu jumlah totalnya, dikalikan dengan 100. Di sini saya lebih memilih mengkalikannya terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah 800 dibagi dengan 36. Seperti ini. Dan di sini menghasilkan 22,2 pascal. Selanjutnya yaitu variabel bernyanyi, hobi bernyanyi. Kita kerjakan. Frekuensinya adalah 6 dibagi dengan jumlah totalnya adalah 26 dikalikan dengan 100. Saya kalikan terlebih dahulu, jadi 600 dibagi dengan 26. Di sini menghasilkan 16,7 seperti ini. Selanjutnya yang terakhir untuk hobi memasak. Seperti ini, untuk variabelnya adalah 12 dibagi dengan 36 jumlah total dikalikan dengan 100. Di sini saya kalikan terlebih dahulu. Jadi di sini 12 ditambah ada 2 di sini. Jadi 1200 dibagi dengan 36 menghasilkan 33,2%. Setelah kita selesai menghitung persentase, kita membuktikan terlebih dahulu apakah hitungan kita itu benar atau tidak. Caranya seperti apa? Kita jumlah semua hasil dari persentase variabel hobi ini. Jadi yang pertama yaitu 27,8 ditambah dengan 22,2 lalu ditambah dengan 16,7 lalu ditambah dengan 33,3. Dan di sini setelah saya hitung itu adalah jumlahnya adalah 100. Jadi jika jumlahnya 100 berarti perhitungan kita itu benar. Tetapi kalau kurang dari 100 atau lebih dari 100 berarti perhitungan kita itu salah. Jadi kita harus mengulang. Setelah kita menghitung persentasenya, langkah selanjutnya adalah menghitung subgroup. Bagaimana sih rumusnya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Rumusnya itu hampir sama, tetapi kita mengubah di bagian perkaliannya ini. Kita kalikan dengan 360. Jadi untuk subgroupnya, frekuensi dibagi dengan jumlah total dikalikan dengan 360. Seperti ini. Ini adalah rumusnya. Lalu kita hitung ya. Untuk variabel pertama yaitu membaca, hobi membaca. Di sini sama seperti menghitung persentase yaitu 10 dibagi dengan 36. Di sini kita kalikan dengan 360. Di sini ada angka yang hampir sama dan bisa dibagi, jadi saya coret aja seperti ini. Di sini menghasilkan satuan, jadinya 10 dikalikan dengan 10 seperti ini. Lalu 10 dikali 10 adalah 100. Jangan lupa dikasih derajat. Lalu untuk hobi selanjutnya Anda menulis. Kita hitung. Di sini frekuensinya adalah 8. Di sini 8. Kita bagi dengan 36. Kita kalikan dengan 360. Di sini sama, saya coret. Menghasilkan 8 dikalikan dengan 10 sama dengan 80. Selanjutnya bisa lainnya adalah bernyanyi. Kita tulis, kita hitung. Frekuensinya adalah 6 terbagi dengan 36. Kita kalikan dengan 360 seperti ini. Selanjutnya ini saya coret 6 dikali dengan 10 menghasilkan 60 derajat. Untuk hobi selanjutnya adalah memasak. Kita hitung ya.
frekuensinya adalah 12, lalu dibagi dengan 36 dikalikan dengan 360. Jadi 12 kita kalikan dengan 10 sama dengan 120 derajat. Baik, setelah selesai kita menghitung untuk mencari sudutnya, lalu kita cek terlebih dahulu apakah perhitungan kita ini ada yang salah atau tidak ya. Bagaimana sih caranya? Kita jumlahkan hasilnya ini. Kita jumlahkan seperti menjumlahkan presentasenya. Jadi 100 ditambah dengan 80 ditambah dengan 60 ditambah dengan 120. Setelah saya hitung ternyata jumlahnya adalah 360. Jadi di sini menandakan bahwa perhitungan kita itu sudah benar karena totalnya adalah 360. Dalam satu lingkaran itu jumlahnya adalah 360 derajat. Setelah itu kita akan menggambar sebuah diagram lingkarannya nih. Untuk langkah pertama kita gambar terlebih dahulu lingkarannya. Setelah itu kita tentukan titik tengahnya. Seperti ini. Setelah selesai kita menggambar lingkaran dari titik tengahnya, apakah kita boleh langsung menggaris-garis sebuah diagram lingkaran ini? Tentu saja tidak boleh ya, kita harus menggunakan bantuan busur. Caranya seperti apa? Jadi titik tengah dari busur kita cocokkan dengan titik tengah sebuah lingkaran ini. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama, hobi pertama itu adalah membaca. Di sini besar sudutnya adalah 100 derajat. Jadi kita tandai dari 0 di sini, lalu sampai dengan 100 derajat. Berarti sampai sini. Setelah sudah kita tandai, kita tarik garis saja seperti ini. Kita luruskan dan kita beri namanya, nama variabelnya, hobinya yaitu membaca ya. Dan kita tulis juga presentasinya, jangan lupa di sini 27,8%. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah hobi menulis. Caranya seperti apa? Setelah kita menggambar, menarik garis untuk hobi membaca, sekarang kita menggambar untuk variabel menulis. Jadi titik tengah ini kita cocokkan juga, kita luruskan dengan titik tengah. Lalu garis ini kita luruskan dengan garis 0 di dalam busur kita. Dan di sini untuk sudutnya yaitu 80 untuk hobi menulis. Jadi dari 0 kita beri tanda sampai di 80 derajat. Kalau sudah, lalu kita tarik garis ya. Setelah itu kita tulis hobinya yaitu menulis dengan presentase sebanyak 22,2% seperti ini. Lalu selanjutnya hobi bernyanyi. Biasa kita luruskan dari titik sini sebesar 60 derajat. Jadi dari 0 sampai 60 derajat ya. Lalu kita tarik garisnya. Ini hobi bernyanyi. Dengan banyak presentasinya adalah 16,7%. Lalu sisa dari diagram lingkaran ini adalah kita isi untuk hobi memasak ya. Dengan banyak persentase sebanyak 33,3%. Dari diagram lingkaran ini kita juga dapat melihat dari kelas 7 itu lebih banyak atau mayoritas
lebih suka hobi memasak di dalamnya, karena paling banyak di sini adalah memasak dengan persentase dibagi 3,13%. Bagaimana? Mudah bukan? Ini adalah cara mengubah sebuah data menjadi sebuah diagram lingkaran. Untuk langkah terakhir, membuat diagram lingkaran yaitu mewarnai nih. Yang pertama, di sini saya simbolkan yaitu membaca. Hobi membaca di sini saya simbolkan dengan warna biru. Untuk selanjutnya, untuk hobi menulis di sini saya simbolkan dengan warna merah. Lalu untuk hobi bernyanyi saya simbolkan dengan warna hijau. Lalu untuk hobi memasak saya simbolkan dengan warna oranye. Bagaimana? Mudah bukan cara membuat diagram lingkaran? Bagaimana? Mudah bukan memahami materi diagram lingkaran? Di dalam video ini kalian sudah bisa pasti mengubah sebuah data menjadi sebuah diagram lingkaran. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.